bukunya itu judulnya adalah Manajemen Kelas atau Classroom Management. Nah, buku ini itu ditulis oleh Dr. Iskarwati Eskom MPD dan juga Doni Juni Priyansa SPD SE SSMM. Jadi buku ini itu diterbitkan oleh Alfabeta pada Juni 2014 di Bandung. Nah, buku ini itu tebalnya sebanyak 340 halaman. Jadi buku ini tuh tidak hanya membahas mengenai manajemen kelas saja, tetapi buku ini tuh banyak sekali pembahasannya sampai ada 11 bab. Nih, 11 bab. Nah, jadi buku ini itu terdiri dari 11 bab. Bab pertama itu membahas tentang aspek manajemen kelas, manajemen dalam kelas. Bab kedua itu ruang kelas, sampai di bab 11 itu membahas tentang penelitian tindakan kelas. Oke, baik. Yang pertama ada bab 1 yang membahas tentang aspek manajemen kelas. Jadi di dalam bab 1 ini bahasannya itu mulai dari pengertian manajemen kelas, jenis-jenis kelas itu apa saja, sampai hal-hal yang perlu dihindari seorang guru dalam manajemen kelas. Nah, selanjutnya itu bab 2 itu pembahasannya mengenai ruang kelas, mulai dari pengertian ruang kelas sampai pembangunan fisik kelas. Nah, next bab 3. Bab 3 itu bahasannya adalah guru profesional. Nah, bahasannya itu mulai dari pengertian guru itu apa, tugas dan peran guru itu apa, dan kinerja guru apa saja. Terus yang terakhir, mengajar yang nyaman. Terus di bab 4 itu ada pembahasannya yaitu komunikasi dalam pembelajaran. Pembahasannya ada pengertian komunikasi, fungsinya, tujuannya, sampai prinsip komunikasi dalam quantum teaching. Selanjutnya bab 5. Bab 5 itu pembahasannya adalah memahami peserta didik. Pembahasannya, isi bahasannya adalah pengertian peserta didik, hubungan guru dan peserta didik, sampai tes dan non-tes untuk memahami peserta didik. Selanjutnya bab 6 itu membahas tentang motivasi peserta didik. Isi bahasannya itu ada pengertian motivasi peserta didik, sumber motivasi peserta didik itu dari mana saja, sampai pembahasannya itu sampai di L mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik. Nah, bab 7 itu membahas tentang belajar. Pembahasannya itu ada pengertian belajar, ciri dan gaya belajar, prinsip-prinsip belajar, sampai yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Selanjutnya pada bab 8 itu membahas tentang media pembelajaran. Nah, isi bahasannya itu ada pengertian media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, landasan pemanfaatan media pembelajaran, sampai yang terakhir klasifikasi media pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu bab 9 itu membahas tentang model pembelajaran. Isi bahasannya pada bab 9 ini ada pengertian model pembelajaran, pertimbangan dalam memilih model pembelajaran, sampai model dan juga model sistem perilaku. Pada bab 10 itu ada membahas tentang lingkungan sekolah. Isi bahasannya apa saja? Isi bahasannya itu pengertian lingkungan sekolah, unsur-unsur lingkungan sekolah, macam-macam lingkungan sekolah yang nyaman, sekolah adiwiyata, dan yang terakhir pengelolaan sampah sekolah. Nah, kita masuk ke bab terakhir yaitu bab 11 membahas tentang penelitian tindakan kelas. Pembahasannya itu sampai L juga. Pertama membahas mengenai pengertian penelitian tindakan kelas itu apa, tujuan penelitian tindakan kelas itu apa, manfaatnya itu bagaimana, terus karakteristik PTK itu seperti apa, sampai yang terakhir tentang prosedur dan sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Nah, jadi buku ini itu
tidak hanya membahas tentang manajemen kelas saja, tetapi buku ini tuh sangat lengkap karena di dalamnya ini ada membahas tentang media pembelajaran, motivasi peserta didik, terus juga model pembelajaran. Nah, jadi buku ini tuh sangat lengkap dan menurut saya ini sangat rekomen buat teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan, baik itu pendidikan agama Islam, pendidikan matematika, maupun pendidikan kimia. Nah, ini tuh bisa menjadi buku pegangan teman-teman untuk sebagai referensi, karena buku ini itu lumayan lengkap ya. Jadi kita itu beli satu buku, tetapi di dalamnya itu sudah banyak isinya, seperti model pembelajaran, media pembelajaran gitu. Jadi kita nggak perlu beli buku yang lain lagi, karena di dalam buku manajemen kelas ini sudah ada tentang model pembelajaran yang bagus kita gunakan itu seperti apa, itu sudah ada. Terus juga media pembelajaran yang bisa kita gunakan di dalam kelas itu media yang seperti apa, jadi di buku ini tuh sudah ada. Dan juga di buku ini tuh kan juga membahas tentang peserta didik tadi ya, ada di bab 5 itu, bab 5 dan juga bab 6 itu membahas tentang memahami peserta didik itu bagaimana, dan juga motivasi untuk peserta didik. Jadi kita sebagai mahasiswa jurusan pendidikan ini tuh bisa untuk pegangan kita, karena di dalamnya itu, di dalam buku ini tuh sudah ada bagaimana cara kita untuk memahami peserta didik, terus bagaimana cara kita memotivasi peserta didik. Kita nggak perlu cari referensi yang lain karena di dalam buku ini tuh sudah ada gitu. Terus selanjutnya buku ini itu juga menyajikan pembahasan yang sangat komprehensif tentang pentingnya manajemen kelas beserta segala aspek yang terkait dengannya. Jadi di buku ini tuh bisa membuat guru memiliki pengetahuan yang integral dalam mengimplementasikan manajemen kelas. Jadi kita sebagai guru nantinya itu kan akan mengatur di dalam ruang kelas itu bagaimana. Nah, di dalam kelas itu kan tidak hanya ada guru dan peserta didik, tetapi kita juga membutuhkan media pembelajarannya, model pembelajarannya. Nah, jadi dengan adanya buku ini, kita sebagai mahasiswa pendidikan bisa mengacu pada buku ini ya. Jadi buku ini tuh bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan. Dan buku ini tuh juga ada tulisan nih di bawahnya. Di bawahnya itu ada guru profesional yang inspiratif, kreatif, menyenangkan, dan berprestasi. Jadi mungkin maksud dari tulisan ini adalah dengan hadirnya buku ini bertujuan untuk menciptakan guru-guru yang profesional, yang inspiratif, kreatif, menyenangkan, dan berprestasi sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Seperti itu. Oke. Itu saja review dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Bye-bye. Thank you. Thank you.